Oke, selamat siang Pak Mitra. Selamat siang Bu Kori. Oke, bagaimana Apa kabarnya kabarnya hari Bu ini? Kori? Eh, Kabar saya baik Pak Mitra. Kalau Pak Mitra gimana kabarnya? Iya, iya, Alhamdulillah saya pun sehat Bu. Iya, jadi ini kan kita ada diskusi sharing Pak. Kira-kira Bapak ada diskusi sharing kita ini pasti ada masuk dan tujuan. Kira-kira ada yang mau Bapak bagikan nggak dengan saya hari ini? Iya Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Kori udah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keresahan saya ini Bu. Iya, jadi ada permasalahan nggak Pak di kelas atau di pembelajaran yang Bapak ampuh? Ya jadi iya Bu, sebetulnya gini, ini kan udah masuk tahun ajaran baru ya kan. Kebetulan tahun ajaran baru ini saya ditunjuk jadi wali kelas kelas 7 gitu. Nah, kemarin saya sudah buat asesmen diagnostik gitu. Nah, setelah dibagikan kepada siswa, rupanya di situ kelihatan gitu ada dua orang siswa yang belum bisa membaca, Bu. Jadi kemampuan literasinya itu bisa dikatakan sangat rendah gitu. Itu yang menjadi keresahan saya, Bu. Takutnya kan kedepannya nanti terganggu dengan pembelajaran yang lainnya gitu, Bu. Oke ya Pak. Jadi kita hari ini diskusi mau membahas itu ya Pak. Kira-kira nanti apa tujuan akhir yang ingin Bapak capai dari akhir pembicaraan kita ini nanti Pak? Ya, harapan saya Bu, melalui diskusi dengan Bu Kori bisa muncul ide-ide kreatif gitu kan Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harapannya ya mudah-mudahan dengan gagasan tersebut bisa membuat siswa mengatasi masalah rendahnya kemampuan membacanya gitu Bu. Oke Pak. Oke. Baik, bisa nggak Pak Mitra ceritakan lebih jelas lagi gimana sih kondisi anak-anak kita kemampuan literasinya gitu Pak? Iya, jadi sebetulnya ini bukan masalah baru di sekolah kami ya Bu, mengingat sekolah kami ini di daerah gitu. Memang sering sekali ditemui siswa-siswa ini yang belum bisa membaca gitu. Nah, cuman gitu tadi ditakutkan kalau di awal saja dia tidak bisa membaca, nah takutnya berpengaruh pada pemahamannya gitu, pembelajaran berikutnya. Karena kan kemampuan membaca ini sangat dibutuhkan seperti itu Bu. Oke Pak, jadi memang sudah eh, masalah umum ya Pak. Jadi kita mau Ya, bahas solusi alternatifnya. Kira-kira yang sudah karena sudah masalah umum, apa yang sudah pernah Pak Mitra lakukan untuk mengatasi masalah ini? Dulu ya Bu, pernah juga saya buat satu gagasan gitu. Saya buat latihan membaca lewat WA. Jadi siswa ini semacam menyetor gitu, nyetor bacaan eh, boleh apa saja yang dibaca itu satu halaman lewat voice note WA dikirim langsung ke WA pribadi saya gitu 3 kali seminggu kalau nggak salah waktu itu. Tapi hasilnya saya rasa kurang maksimal gitu Bu. Di awal-awal siswa ini merasa antusias gitu, tapi masuk minggu berikutnya itu siswa ini mulai banyak alasan gitu. Ada yang Pak paketku nggak ada katanya. Ada yang HP-nya nggak ada, HP-nya rusak lah, dipinjam abangnya, macam lah alasannya gitu. Jadi saya rasa kurang maksimal gitu waktu itu Bu. Iya, benar ya Pak. Jadi Bapak rasa kurang maksimal, tapi saya sangat mengapresiasi yang sudah Pak Mitra lakukan. Melihat ada masalah itu bukan hanya membiarkan masalah, tapi berusaha untuk mencari solusi. Saya rasa itu pun Iya. sudah sangat-sangat luar biasa ya Pak Mitra ya. Jadi kira-kira Pak, karena Bapak bilang belum efektif tadi solusi yang sudah Bapak terapkan sebelumnya, Bapak pernah tidak ikut webinar gitu atau lihat praktik baik dari sekolah-sekolah lain yang kira-kira Bapak lihat bisa diterapkan di sekolah Bapak gitu Pak terkait untuk mengatasi rendahnya kemampuan literasi siswa di sekolah Bapak. Kemarin pernah saya ikut satu webinar ya kan, Bu. Saya rasa idenya cukup menarik. Jadi idenya itu membuat semacam gerakan literasi. Kemarin judulnya Julid Jumat Literasi gitu kan. Jadi diambil satu hari dalam satu minggu, siswa dikumpulkan di lapangan, mereka membawa bahan bacaan sendiri-sendiri. Jadi tiap siswa berbeda,
dikasih waktu membaca kurang lebih 20 menit, kemudian nanti secara random dipilih satu siswa atau beberapa orang siswa untuk maju ke depan memaparkan apa dari isi bacaan yang dibacanya gitu. Menurut saya ini bisa juga diterapkan di sekolah saya gitu, Bu. Oke, tadi ada istilah julid ya Pak. Bagus sekali ya Pak Mitra. Jadi Pak Mitra ini ternyata orangnya tidak pantang menyerah ya, cari solusi yang lain. Ini hanya satu aja Pak. Kira-kira ada nggak solusi dari Bapak yang Uh, lain? Ya memang kalau gerakan membaca ini saya rasa belum menyelesaikan permasalahan juga ya kan. Mungkin bagi siswa yang sudah bisa membaca atau masih kemampuan membacanya masih rendah gitulah, tapi sudah bisa membaca gitu. Mungkin bisa meningkat gitu. Tapi untuk siswa yang belum bisa membaca ini saya rasa kurang tepat gitu kalau ini dipilih solusinya. Mungkin mengingat sekolah kami baru kedatangan 4 guru, salah satu yaitu guru BK, mungkin nanti saya bisa berkoordinasi dengan beliau untuk membuat program gitu latihan membaca bagi siswa-siswa yang belum mampu untuk membaca ini gitu. Gitu Oke, sih, Bu. ya. Luar biasa sekali ya Pak Mitra ya. Jadi ini saya rasa pun idenya cukup kreatif ya Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira yang dua ide yang Bapak dapat tadi ini, kira-kira kalau Bapak terapkan di sekolah Bapak, rencana aksi penerapannya itu seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Adaptasi program tadi itu Pak. Bisa Iya, Bapak jelaskan? ya saya rasa bisa saya adaptasi sepenuhnya gitu, Bu. Mungkin nanti saya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan rekan guru untuk melaksanakan dua kegiatan ini gitu, karena eh, tidak bisa saya sendiri gitu kan, Bu, mengingat ada guru lain juga yang bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membantu siswa-siswa kita ini yang memang belum bisa membaca gitu, Bu. Oke. Mungkin untuk teknisnya nanti disediakan waktu entah seminggu uh, 2 kali gitu. Nanti siswa ini dipanggil, entah itu di jam pertama, nanti dipanggil, dikumpulkan, disitulah dibuat di dalam satu ruangan untuk mereka belajar membaca gitu, Bu. Diawasi nanti oleh guru. Gitu. Hmm. Jadi yang untuk Jumat literasinya tadi 1 kali seminggu ya Pak? Ya, mungkin Hmm. nanti dipilih di hari Sabtu atau Jumat gitu, Bu. Oke, kalau untuk tadi yang privat membacanya berarti 2 minggu, 2 kali seminggu ya Pak kira-kira ya? Ya, Oh, rencananya 2 kali seminggu saya rasa udah cukup gitu, Bu. kira-kira Pak ini komitmen Bapak terhadap dengan rencana aksi yang sudah Bapak rancang tadi selagi kita berdiskusi, kira-kira kapan dimulainya Pak? Mungkin saya mulai dalam waktu dekat inilah gitu, Bu. Mungkin minggu ini saya berkoordinasi dulu ya kan dengan kepala sekolah, meminta sarannya bagaimana baiknya. Nah, dari situ nanti saya kemudian bergerak ke rekan guru yang memungkinkan untuk membantu, karena ada juga guru sebagian kan yang selain guru BK gitu yang jam mengajarnya juga sedikit gitu. Nah, dari situ nanti bisa dirampungkan lagi bagaimana rencananya gitu, Bu. Oke Pak, jadi kira-kira jangka waktu Bapak pelaksanaannya ini berapa lama gitu sampai dia efektif kira-kira menurut target Bapak? Ya, saya rasa kemampuan siswa ini berbeda-beda ya kan, Bu. Kemampuan dasar membacanya pun berbeda. Bisa jadi ada yang belum selesai mengenal huruf ya kan. Ada juga yang mungkin sudah mengenal huruf tapi kesulitan untuk merangkai menjadi kata gitu. Ada yang mungkin sudah di tahapan bisa merangkai kata tapi membacanya masih lambat gitu kan, Bu. Nah, tapi ini nanti terus kita bina bagaimanapun kondisinya. Harapan kita ya secepatnya lah gitu, Bu. Secepatnya mereka bisa bergabung dengan teman-temannya, mengikuti pembelajaran reguler gitu kan, tidak ada lagi tambahan pembelajaran seperti ini. Kita usahakan secepatnya, Bu. Oke, berarti komitmen Bapak itu
kalau bisa anak-anak ini sampai memang bisa Iya, mandiri membaca mandiri. gitu ya Pak. Kita akan Iya, iya betul Bu. Bapak berusaha untuk membuat siswa kita ini, siswa Bapak mandiri membaca ya Pak sampai tuntas ya Pak. Iya Bu, karena kalau Sungguh. nggak tuntas kan sia-sia juga Iya ya rasanya ya Pak. kan. Komitmennya luar biasa kali ya Pak Mitra ya. Kira-kira Pak Mitra ini kita tadi sudah diskusi bareng terkait permasalahan yang Bapak hadapi, solusinya juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah ada, komitmennya juga sudah ada Pak. Kemudian kira-kira tindak lanjut dari kita ini kan lagi diskusi, kira-kira kapan kita bisa diskusi lagi Pak terkait eh, berhasil atau tidaknya solusi yang tadi kita diskusikan bersama Pak gitu penerapannya. Ya, kalau selesainya ya ini kan belum kita tahu pastinya kapan ya kan gitu Bu. Cuman progresnya saya rasa bisa dilihat, berarti kalau dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, berarti dalam 1 bulan aja siswa ini sudah belajar membaca sebanyak 8 kali gitu kan. Nah, saya rasa di situ nanti sudah bisa kita lihat perkembangan siswanya Bu. Jadi mungkin nanti saya hubungi Bu Kori lagi sebulan ke depan. Nah, nanti di situ kita bisa sharing kembali, Bu. Melihat bagaimana perkembangannya gitu. Oke Pak Mitra, berarti ini tadi Bapak rencana aksinya rencananya di bulan 7 ini ya, minggu depan kurang kurang lebih ya Pak. Ya, Berarti bulan 7 ini berarti kita nanti coaching coaching kembali, diskusi kembali di bulan 8 ya Pak bulan Mitra ya. depan. Iya, ya Bu. Iya, oke Pak Mitra. Terima kasih ya Pak Mitra buat waktu dan kesempatannya sudah ngajak saya diskusi terkait eh, permasalahan di tempat Bapak. Semoga Pak Mitra walaupun menghadapi tantangan yang ditemui di tempat di lokasi kejadian, Pak Mitra tetap semangat ya Pak Mitra. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Kori melalui kegiatan coaching ini ya kan Bu. Kegiatan diskusi kita, saya sudah mulai terbuka pikirannya gitu. Yang tadinya mumet gitu ya kan, bingung mau buat solusi apa. Nah, ternyata setelah cerita-cerita gini terbuka pemikiran saya gitu Bu. Oh, rupanya ada ide-ide ini yang bisa diterapkan di sekolah saya gitu Bu. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu, coaching dengan saya Bu. Iya. Ya Pak Mitra, saya juga senang juga diajak berdiskusi sama Pak Mitra. Semoga eh, komitmen Pak Mitra tetap selalu terjaga ya Pak Mitra untuk kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak. Iya, ya Bu. Terima kasih Bu Oke. atas waktunya. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi diskusi kita Pak. Selamat siang Pak Mitra, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih.